Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriwati SPD. Saya adalah guru sejarah peminatan di kelas 12 SMA Negeri 1 Cilegon. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah peminatan, yaitu organisasi regional dan global. Izinkan saya share screen. Organisasi-organisasi regional dan global. Nah, yang pertama ada Pakta Warsawa. Mungkin ini sudah disinggung dalam Perang Dingin, yaitu Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Anggotanya meliputi 8 negara, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Adapun latar belakangnya adalah bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Fakta Paris tahun 1954 dan keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Sedangkan tujuannya, Fakta Warsawa adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer Blok Barat, yaitu NATO yang sudah terbentuk lebih dahulu pada 1949. Kita lanjut. Masih Fakta Warsawa, di sini ada strateginya, yaitu secara ideologis Uni Soviet merebut hak untuk mendefinisikan sosialisme dan komunisme dan bertindak sebagai pemimpin gerakan sosialis global. Secara geostrategis, Uni Soviet termotivasi untuk mencegah wilayahnya diinvasi oleh kekuatan Eropa Barat seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman pada 1941. Runtuhnya Fakta Warsawa, yaitu dukungan rakyat di tiap-tiap negara anggotanya kecil sekali. Kemudian berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh fakta ini semakin melemah. Kemudian banyak musuh dari dalam organisasi itu sendiri, dan Moskow meninggalkan fakta tersebut. Kemudian semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia. Kemudian juga faktor pemicunya adalah runtuhnya tembok Berlin pada 1989, serta tersingkirnya Partai Komunis di Cekoslowakia. Kemudian jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov dan jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceausescu. Lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis dan republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri. Yang kedua yaitu organisasi APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu APEC merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik yang didirikan pada 1989 guna mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara Asia Pasifik. Anggotanya bisa dilihat di sini ada 21 anggota. Kemudian tujuannya di sini bisa dilihat yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan tahun 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Kemudian juga untuk mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Prinsip organisasi yaitu konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Kemudian yaitu prinsip voluntary and non-binding, berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Kemudian prinsip concerted unilateralisme, berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomis anggota tanpa syarat resiprositas. Kemudian prinsip differential time frame, berarti bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Oke, sudah kita lanjut, yaitu MEE.
Pada tahun 51, Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia atau The Six States menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batubara dan baja Eropa atau ECSC. Pada tanggal 1 Januari tahun 58, melalui perjanjian Maastricht tahun 93, ME atau EEC berganti nama menjadi European Community atau EC atau Masyarakat Eropa. Melalui perjanjian Lisbon tahun 2009, ME melebur ke dalam Uni Eropa. Pada tanggal 7 Februari tahun 1992, 12 negara anggota ME menandatangani perjanjian Maastricht atau perjanjian Uni Eropa yang berisi kesepakatan mengenai perubahan ME menjadi Uni Eropa atau UE. Naskah perjanjian yang disebut The Treaty of European Union (TEU) atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Ini adalah gambar dari MEE, bendera Uni Eropa. Tujuannya adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kemudian memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Kemudian menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional, serta memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Strukturnya yaitu ada Majelis Umum, kemudian Dewan Menteri, Badan Pengurus Harian atau Komisi, serta Mahkamah Peradilan. Selanjutnya ada NAFTA, yaitu North American Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Ini terbentuk hasil dari keinginan 3 negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Dan sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua sedunia setelah European Economic Area dengan konsumen sebanyak 365 juta jiwa di ketiga negara tersebut. Ini adalah peta anggota NAFTA. Di sini ada beberapa tujuan dan beberapa eksistensi NAFTA. Bisa dibaca langsung. Kita lanjut saja.